Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Adel. Pada pertemuan virtual kali ini, Ibu akan membahas tentang teks puisi, pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembentuk sebuah puisi. Nah, pasti Ananda semua pernah mendengar kata puisi kan? Siapa yang telah menulis sebuah puisi? Nah, bagi yang belum pernah menulis puisi atau belum bisa menuliskannya, jangan berkecil hati dulu. Karena pada dasarnya Ananda semua telah memiliki modal awal untuk dapat menuliskan sebuah karya, yaitu sebuah puisi. Karena dalam kehidupan sehari-hari Ananda mungkin sering kali meluahkan perasaan, baik itu secara lisan maupun tulis. Nah, luahan perasaan itulah menjadi modal dasar untuk dapat menulis sebuah karya sastra, yaitu sebuah puisi. Bagaimana caranya mengungkapkan perasaan ke dalam bentuk puisi? Nah, hal yang pertama yang harus Ananda lakukan yaitu mempelajari apa itu puisi dan berusaha untuk membaca sebanyak-banyaknya contoh puisi yang ada di antologi puisi, di koran maupun di majalah. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda simak video berikut ini. Baik Ananda, materi kita pada hari ini yaitu tentang apresiasi puisi untuk mengasah ketajaman pikiran dan perasaan. Yang pertama yaitu pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri teks puisi, yang ketiga unsur fisik, dan yang keempat unsur batin. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Selanjutnya, ciri-ciri puisi yang membedakannya dengan karya sastra yang lain. Yang pertama, mengandung bahasa yang diatur dan dirapikan sebaik-baiknya dalam irama dan bunyi. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat konotatif atau yang tidak sebenarnya. Yang ketiga, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Dan yang keempat, dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada pada puisi ada dua. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Unsur fisik puisi terdiri atas 6 macam. Yang pertama diksi, yang kedua kata konkret, yang ketiga pengimajian, yang keempat majas, yang kelima rima, dan yang keenam adalah tipografi. Berikut adalah penjelasan masing-masingnya. Yang pertama diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi harus setepat-tepatnya karena akan mempengaruhi imajinasi pembaca. Nah, berikut adalah contoh puisi yang berjudul Aku dari Khairil Anwar. Nah, pada puisi ini banyak memakai kata aku, ku, karena terkait dengan judulnya juga yang judulnya aku. Terus nampak juga pemilihan katanya itu sangat cantik, yang mempunyai rima pada akhir setiap liriknya seperti waktuku, merayu, binatang, jalang, sama-sama mempunyai akhiran ang, terbuang. Terus meradang, menerjang, sama-sama ada akhiran ang pada setiap katanya. Terus berlari, peri, peduli, dan lagi. Itu merupakan pilihan kata atau diksi yang tepat untuk membentuk sebuah rima yang indah untuk dibaca dan didengar. Dan Khairil Anwar juga menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif seperti binatang jalang, peluru menembus kulitku. Unsur fisik
yang berikutnya yaitu kata konkret. Kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, perasaan di pikiran pembaca. Oleh karena itu, kata konkret selalu berkaitan dengan pengimajian. Nah, unsur fisik berikutnya yaitu imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini merupakan susunan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Nah, imaji atau citraan ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu 6 jenis. Yang pertama, imaji visual atau penglihatan, yaitu penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah melihat hal-hal yang digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji auditif atau pendengaran, yaitu merupakan penciptaan ungkapan penyair sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang digambarkan oleh penyair. Yang ketiga, imaji taktil atau perabaan, yaitu penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah merasakan sentuhan seperti yang digambarkan oleh penulis atau penyair. Yang keempat, yaitu imaji kinestetik atau gerak, yang berarti suatu hal yang digambarkan sebenarnya tidak bergerak, namun dilukiskan bergerak sehingga terlihat hidup dan dinamis. Yang kelima, imaji olfaktori atau penciuman. Citraan ini menonjolkan peran indera pembau. Pembaca atau pendengar seolah-olah dapat mencium bau yang digambarkan oleh penulis. Yang terakhir yaitu imaji gustatori atau pengecapan, merupakan imaji atau citraan yang berkenaan dengan indera pengecapan. Pembaca atau pendengar seolah-olah dapat merasakan atau mengecap rasa yang digambarkan oleh penulis atau penyair. Ini ada satu contoh puisi yang berjudul Doa yang ditulis oleh Amir Hamzah. Nah, di mana di dalam puisi yang berjudul Doa ini terdapat banyak sekali imaji atau citraan. Imaji atau citraan yang terdapat di puisi ini telah Ibu tandai dengan kata-kata yang bercetak tebal. Contohnya senja samar sepoi. Nah, kata senja itu menggambarkan imaji penglihatan, dan kata sepoi itu menggambarkan imaji perabaan, di mana kita seolah-olah dapat merasakan senja yang anginnya sepoi-sepoi seperti yang bisa dirasakan oleh kulit kita. Selanjutnya kata panas dan terik. Nah, kata panas dan terik ini menggambarkan imaji, bisa imaji penglihatan dan bisa juga imaji perabaan, karena kata panas terik ini seolah-olah kita dapat merasakan hari yang begitu cerah dan begitu panas sehingga dapat dirasakan oleh kulit kita. Selanjutnya kata mengembus lemah. Nah, ini menggambarkan imaji perabaan yang seolah-olah angin malam itu bisa kita rasakan di kulit kita, menyejukkan badan juga. Terus sedap malam menyirak kelopak, itu imaji penglihatan. Besirnar mataku sendu, imaji penglihatan juga. Dan berbinar gelakku rayu. Nah, itu bisa juga imaji penglihatan. Unsur fisik yang berikutnya yaitu majas. Majas merupakan gaya bahasa yang membuat suatu puisi itu mempunyai banyak makna atau kaya akan makna. Nah, majas ini contohnya yang pertama majas personifikasi, yaitu membandingkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, dari lirik ini terdapat kata hujan bulan Juni yang seolah-olah menggambarkan hujan bulan Juni itu
bisa berperilaku seperti manusia, yaitu tabah. Penyair mengatakan tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Artinya itu seolah-olah hujan bulan Juni itu memiliki sifat seperti seorang manusia yang bisa tabah. Yang kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola ini merupakan majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam atau membuat suatu perhatian. Atau bisa juga kita sebut dengan MPO ya, menarik perhatian orang. Contohnya, air matanya memenuhi sungai. Nah, seperti yang kita dengar, air matanya memenuhi sungai. Ini seolah-olah hal yang mustahil dan sangat berlebih-lebihan. Bagaimana mungkin air mata seseorang memenuhi sebuah sungai? Berapapun orangnya, itu mustahil. Nah, tetapi penyair ada maksud tertentu dalam pemilihan majas ini. Penyair menggambarkan bahwa ada seseorang yang sedih karena suatu peristiwa yang amat mengecewakan hatinya sehingga membuatnya menangis terus-menerus sepanjang hari. Contoh yang kedua yaitu suaranya menggelegar membelah angkasa. Nah, kalimat ini pasti terkesan lebay kan? Terkesan sangat berlebih-lebihan karena mana mungkin suara seorang manusia dapat membelah angkasa. Namun, ada maksud tertentu dari penggunaan majas hiperbola ini, yaitu untuk menggambarkan seseorang yang berbicara karena amat teramat marah kepada seseorang. Makanya dia berbicara dengan menggunakan nada yang tinggi. Selanjutnya yaitu majas metafora, yaitu majas perbandingan analogis. Pemakaian kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, idealah anak emas di rumahnya. Kata emas pada kalimat ini tentunya bermakna konotatif, yaitu makna yang bukan sebenarnya. Maksud dari anak emas di sini adalah anak yang menjadi kebanggaan atau anak yang paling bisa diandalkan atau anak yang memiliki perilaku yang baik sehingga disebut dengan anak emas. Kenapa menggunakan kata emas? Karena kita tahu bahwa emas itu adalah suatu perhiasan yang sangat berharga dan mahal harganya. Itulah sebabnya seorang anak yang bisa diandalkan, yang berbudi pekerti luhur itu bisa dikatakan sebagai anak emas yang sama berharganya dengan emas yang sesungguhnya. Contoh berikutnya yaitu laki-laki itu adalah tulang punggung keluarganya. Nah, di sini ada kata tulang punggung. Apa maksudnya lelaki itu adalah tulang punggung keluarganya? Maksudnya adalah lelaki tersebut merupakan seseorang yang menjadi tempat bergantung untuk keluarganya, seseorang yang menjadi pencari nafkah atau menggantikan posisi seorang ayah. Kalau laki-laki yang menjadi tulang punggung ini tidak ada dalam keluarganya, bisa jadi keluarganya itu bisa mati kelaparan karena tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Sama halnya dengan tulang punggung yang kita miliki sebagai manusia yang terletak di belakang. Kalau kita tidak mempunyai tulang punggung, bisa jadi kita tidak akan bisa berdiri, berjalan, berlari, apalagi hidup. Mungkin kita akan mati karena tidak mempunyai tulang punggung. Itulah sebabnya seseorang yang bertugas untuk mencari nafkah dalam suatu keluarga sebagai tempat bergantung suatu keluarga itu disebut dengan tulang punggung. Majas ini sebenarnya sangat banyak macamnya. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, majas dan majas perulangan atau penegasan. Nah, dan setiap majas tersebut juga ada sub-sub majasnya, ada majas-majas juga di bawahnya. Nah, Anda silahkan baca materi tentang majas ini yang lebih lengkapnya di LKS, di buku, ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Unsur fisik berikutnya yaitu rima. Rima merupakan pengulangan bunyi
agar puisi lebih menarik untuk dibaca atau didengar. Bisa dikatakan rima adalah persamaan bunyi di akhir kata setiap barisnya, seperti penggalan puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Nah, bisa kita lihat ada persamaan bunyi di setiap akhir dari lariknya, yaitu waktuku dan merayu yang sama-sama mempunyai rima U. Unsur fisik yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi ini maksudnya seni perwajahan yang membedakan puisi dengan karya sastra yang lainnya. Puisi tersusun atas kata-kata yang berbentuk larik-larik. Larik-larik itu tersusun ke bawah dan terikat dalam bait-bait. Bentuk tipografi pun sekarang ada bermacam-macam karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema dapat diketahui setelah membaca keseluruhan isi puisi. Tema yang biasa digunakan dalam puisi adalah tentang kehidupan sehari-hari, misalnya perjuangan, ketuhanan, lingkungan hidup, persahabatan, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perasaan. Puisi merupakan karya yang mewakili perasaan penyairnya. Perasaan tersebut dapat berupa kerinduan, kegelisahan, puji kepada Tuhan, kekasih, dan sebagainya. Perasaan ini merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan dalam puisinya. Gambaran perasaan yang dialami penyair diungkapkan saat menciptakan sebuah puisi. Yang ketiga yaitu nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair kepada pembaca puisi. Apakah ia ingin bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nada dan suasana saling berhubungan karena nada dapat menimbulkan suasana. Misalnya nadanya kegembiraan yang diciptakan penyair itu dapat menimbulkan suasana hati yang senang dari pembacanya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan atau nilai didik yang disampaikan penyair melalui teks puisi yang ditulisnya. Amanat dapat diperoleh setelah membaca puisi secara keseluruhan. Baik Ananda, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan berupa intisari terkait materi tentang puisi ini. Nah, Ananda juga Ibu wajibkan untuk memberikan minimal 1 pertanyaan. Boleh pertanyaannya diberikan di kolom komentar di bawah. Boleh juga Ananda kirimkan pertanyaan Anda melalui Telegram atau WA. Tunggu ya, Ibu sangat mengharapkan keaktifan dari Ananda semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Baik Ananda, sekian dulu dari Bu Adel. Salam bahasa Indonesia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ananda, sebelum berakhir, Ibu akan mengumumkan pemenang giveaway membuat sebuah video iklan di media sosial. Nah, pemenangnya adalah Tara. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada Indah. Nah, Indah segera kirimkan alamat lengkapnya serta nomor HP yang bisa dihubungi ke Telegram atau ke WA-nya Ibu ya. Sekali lagi selamat untuk Indah. Nah, bagi yang belum menjadi pemenang, jangan berkecil hati, doakan saja akan ada giveaway selanjutnya. Nah, Ananda Ibu sarankan nih, apalagi di situasi pandemi sekarang ini yang kita semua insya Allah ya Alhamdulillah mempunyai waktu yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, dan tetap di rumah saja. Nah, maka dari itu Ibu anjurkan kepada Ananda untuk berkarya sebanyak-banyaknya, menulislah sebanyak-banyaknya dan bagikan ke media sosial Ananda semuanya.
Baik Ananda, pada pertemuan kali ini Ibu juga akan mengumumkan pemenang giveaway menulis. Kok menulis saja terus? Baik Ananda, pada pertemuan kali ini Ibu juga akan mengumumkan pemenang giveaway menulis. Astagfirullahaladzim, kok menulis lagi?